Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah melalui kajian sebuah hadis. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk diharapkan kalian mampu melafalkan dan menghafalkan hadis tentang jujur dalam muamalah, kemudian mampu menganalisis isi kandungan tersebut. Di sini kita akan tahu betapa pentingnya kejujuran, karena kejujuran akan membawa kebaikan bagi seorang muslim. Kejujuran itu sendiri adalah penyempurna keimanan sekaligus pelengkap keislaman seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terus terang, keduanya akan diberkahi dalam urusan jual beli mereka. Namun jika keduanya dusta dan tidak terus terang, akan dilenyapkan keberkahan jual beli mereka. Hadis tentang jujur dalam muamalah. Hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaratu tujari innakum qad walaitum amran halakat fihil umamus salifatul mikyal wal mizan. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Isi kandungan hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu, yaitu mengurangi berlaku curang dengan mengurangi melebihkan takaran atau timbangan. Umat-umat terdahulu itu adalah umat pada zaman Nabi Syuaib, yaitu kaum Madian dan kaum Aikah. Mereka senantiasa melakukan penipuan atau kecurangan dalam perdagangan. Karena melaksanakan bisnis perdagangan, mereka ini selalu mengurangi timbangan dan takaran dari semestinya. Walaupun sudah diperingatkan berkali-kali untuk tidak melakukan perbuatan menipu dan kecurangan dalam perdagangan, kaum Madian tetap pada pendiriannya. Karena itulah Allah kemudian menurunkan azab kepada umat yang membangkang ini dengan memberikan sebuah gempa dan hawa panas berupa dentuman dahsyat yang menggelegar hingga mereka jatuh bergelimpangan mati di dalam rumah masing-masing. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 91. Nah, itulah anak-anak azab bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kecurangan dalam perdagangan. Diceritakan juga oleh beberapa ahli tafsir bahwa kaum Madian tidak hanya mengurangi takaran atau timbangan saja, tetapi mereka juga menimbun harta atau barang-barang yang diperjualbelikan. Jadi, bila harga murah, mereka membeli sangat banyak dan menimbunnya. Kemudian ketika harga naik, mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, mencekik para pembeli. Jadi tentu saja ini adalah bentuk jual beli yang sangat dilarang dalam Islam. Perintah berlaku jujur dalam jual beli itu sangat ditekankan. Banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang menyempurnakan takaran dan timbangan dalam jual beli, seperti halnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nah, sebenarnya apa penyebab terjadinya kecurangan itu anak-anak? Penyebab terjadinya tidak jujuran dalam jual beli itu adalah didorong oleh sifat tamak, rakus, dan ingin mendapatkan keuntungan besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Seperti halnya contoh pada zaman sekarang juga ada anak-anak. Contohnya adalah para penjual online yang juga ketika mereka melakukan kecurangan dengan cara ketika sudah ditransfer mereka tidak mengirim barang tersebut. Ada lagi penjual online yang menampilkan gambaran mereka
tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi hanya untuk menarik para pembeli. Kita sebagai seorang muslim tentunya jika ingin berbisnis atau melakukan jual beli tidak boleh melakukan hal-hal tersebut, apalagi kita sudah belajar tentang ayat-ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang tidak jujur dalam hal jual beli. Nah, kemudian kita lanjut hadis yang kedua yaitu tentang jujur dalam muamalah, riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Hasan bin Ali qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqatu ma'ninatu wa innal kadhiba ribah. Artinya dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Isi kandungan hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu, menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan, sementara dusta, curang, membawa kita kepada keraguan. Dan satu hal lagi, keraguan itu adalah salah satu dari sifat syaitan. Jadi kita harus benar-benar berusaha menjauhi yang namanya keraguan. Beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejujuran, yaitu meliputi 6 hal. Pertama, kejujuran berucap, yaitu kejujuran yang diucapkan dengan lisan. Yang kedua, kejujuran berbuat, kejujuran yang ditunjukkan dalam tindakan atau perbuatan. Kejujuran bermuamalat, yaitu kejujuran dalam hal sosial seperti jual beli, pinjam meminjam, dan kegiatan muamalah lainnya. Kejujuran bertekad, yaitu kejujuran semangat kita, tekad kita. Yang kelima, kejujuran berniat, letaknya itu adalah dalam hati, kejujuran yang ada dalam hati kita. Yang keenam adalah kejujuran berjanji. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah menganalisis isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali, yaitu dengan memberikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari tentang kejujuran. Kejujuran dalam berucap, kejujuran dalam berbuat, bermuamalat, bertekad, berniat, dan berjanji. Masing-masing satu contoh. Contohnya itu adalah sesuai dalam kehidupan sehari-hari atau kenyataan yang kalian temui dalam kehidupan kalian. Kemudian yang kedua adalah berikan satu contoh bentuk-bentuk ketidakjujuran yang membuat keraguan dalam hati kita. Contohnya juga adalah sesuatu yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan dengan kelompok kalian, kemudian buatlah video hasil diskusi tersebut. Kriterianya sudah saya tulis di sini. Jika ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan analisis berdiskusi dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.